Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi instrumen non-tes dalam skala sikap. Sehubungan dengan adanya wabah virus corona serta kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online dan himbauan agar tetap physical distancing, maka video ini, presentasi ini kami buat secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Semoga wabah virus corona ini cepat selesai, cepat berlalu, virusnya cepat menghilang, dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Oke, langsung saja kami akan memperkenalkan diri. Saya Firman Zikrul Hakim. Saya Karmila. Saya Lina Ernawati. Rahmania Oktaviani. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang pengertian instrumen non-tes dan pengertian skala sikap. Materi ini akan disampaikan oleh Lina Ernawati. Saya di sini akan mempresentasikan instrumen non-tes bentuk skala sikap. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian instrumen non-tes. Pengertian instrumen non-tes yaitu teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, dan kepribadian. Menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang pengertian skala sikap atau attitude scale, yaitu suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun objek-objek tertentu. Nah, sekarang pengukuran sikap guru biasanya memperhatikan 3 komponen, yaitu kognisi adalah pengetahuan terhadap objek, 2 afeksi, perasaan terhadap objek, dan 3 konasi, perilaku terhadap objek. Selain itu, guru juga harus memilih salah satu model skala sikap. Adapun model skala sikap yang biasanya digunakan antara lain skala 1 menggunakan bilangan untuk menunjukkan tingkatan objek penilaian. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. 2. Menggunakan frekuensi. Contohnya selalu, sering, tidak pernah. 3. Menggunakan istilah kualitatif. Contohnya baik sekali, baik, kurang baik. 4. Menunjukkan status atau kedudukan. Contohnya sangat tinggi, di atas rata-rata, rendah. Dan yang kelima menggunakan kode bilangan atau huruf, yaitu contohnya selalu diberi kode 5, kadang-kadang diberi kode 4, jarang diberi kode 3, jarang sekali diberi kode 2, tidak pernah diberi kode 1. Dan kelompok kami juga akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk skala sikap, yaitu ada rating scale, semantik diferensial, skala Blockman, skala Likert, dan skala Thurstone yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai skala Thurstone. Skala Thurstone adalah skala yang disusun agar responden memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang mengajikan pandangan yang berbeda-beda. Skala Thurstone ini adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika diurut kunci skor, menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurstone dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian sejumlah ahli 20-40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Di sini ada pembuatan skala Thurstone.
dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan sejumlah pernyataan, misal 50-100 pernyataan. Tingkatan yang merepresentasikan secara luas perbedaan tingkat, disenangi, netral, dan tidak disenangi terhadap suatu objek atau subjek yang hendak diteliti. Yang kedua, pernyataan ini diberikan pada sejumlah responden, misal 50 orang atau lebih yang cukup mengenal terhadap objek atau subjek agar dapat memilih ke dalam 11 tingkatan kategori tersebut. Misal kategori A terdiri atas pernyataan yang dianggap disenangi atau favorit. Terus E dan F kategori termasuk netral. Yang J dan K merupakan kategori tidak disenangi atau tidak favorit. Yang ketiga, klasifikasi pernyataan ke dalam kategori dengan pertimbangan penilaian terhadap objek atau subjek secara psikologis, tetapi hanya merefleksikan persepsi mereka terhadap kategori pernyataan yang disediakan. Yang keempat, pernyataan yang nilainya menyebar dibuang dan pernyataan yang mempunyai nilai bersamaan digunakan untuk pembuatan skala. Skor tertinggi pada skala berarti mereka memiliki tingkat prasangka terhadap sifat yang ingin diteliti. Skor terendah berarti responden mempunyai sifat favorit terhadap sifat yang ingin diteliti. Contoh, ada contoh nih. Misalkan ada petunjuk, pilihlah 5 buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap pelajaran matematika dengan cara membubuhkan tanda checklist di depan nomor pernyataan di dalam tanda kurung. Di sini misalkan nomor 1, saya senang belajar matematika. Nomor 2, matematika adalah segalanya buat saya. Yang ketiga, jika ada pelajaran kosong, saya lebih suka belajar matematika. Yang keempat, belajar matematika membubuhkan sikap kritis dan kreatif. Yang kelima, saya merasa pasrah terhadap ketidakberhasilan saya dalam matematika. Yang keenam, penguasaan matematika akan sangat membantu dalam mempelajari bidang studi lain. Yang ketujuh, saya selalu ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam matematika. Yang kedelapan, pelajaran matematika sangat membosankan. Yang kesembilan, saya merasa terasing jika ada teman yang membicarakan matematika. Jadi, dari angket tersebut, maka peserta didik disuruh untuk menceklis 5 pernyataan yang sesuai dengan dirinya. Setelah peserta didik mengisi dan memilih, maka kita akan mengetahui bahwa pelajaran matematika tersebut favorit untuk dirinya atau tidak. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai skala Thurston. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai skala Goodman. Oke, skala Goodman ini dikembangkan oleh Lord Goodman. Skala ini memiliki ciri penting, yaitu skala ini merupakan skala kumulatif dan skala ini digunakan untuk mengukur satu dimensi saja dari satu variabel yang multidimensi. Sehingga skala ini termasuk mempunyai sifat unidimensional. Oke, skala ini disebut dengan metode skalogram atau analisa skala. Skala Goodman sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti yang sering disebut isi universal atau variabel universal. Di mana jika skala Thurston yang tadi sempat saya jelaskan pernyataan-pernyataannya memiliki bobot yang berbeda, dan jika responden menyetujui pernyataan yang berbobot lebih berat, maka diharapkan akan menyetujui pernyataan yang berbobot lebih rendah. Untuk menilai
dimensionalnya suatu variabel pada skala ini diadakan analisis skalogram untuk mendapatkan koefisien skalabilitas atau yang disingkat KS dan koefisien reproduksibilitas atau yang disingkat dengan KR, di mana jika nilai KR lebih dari 0,90 dan KS lebih dari 0,60, skala dianggap bagus atau layak. Skala Goodman ini berupa sederetan pernyataan opini tentang suatu objek secara berurutan. Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya tentang pernyataan itu, yaitu berupa setuju atau tidak setuju. Contoh, apakah Anda setuju dengan kebijakan siswa belajar di rumah karena adanya COVID-19? Yang A setuju, B tidak setuju. Pernyataan tersebut dapat dipilih dengan melingkari atau menceklis yang ingin dipilihnya. Oke, cukup untuk skala Thurston dan skala Goodman yang sudah saya bahas. Jika ada kurang atau ada pertanyaan, bisa nanti di kolom komentar. Oke. Berikutnya ada materi skala Likert yang akan dijelaskan oleh Firman. Saya akan menjelaskan tentang skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini ditemukan oleh seorang ahli psikologi sosial berasal dari Amerika Serikat. Dia adalah Francis Likert. Dan nama skala Likert sendiri diambil dari nama Francis Likert. Dalam skala ini, kita tidak hanya memilih pernyataan-pernyataan yang positif, tetapi kita juga memilih pernyataan-pernyataan yang negatif. Tiap item atau tiap pernyataan dibagi dalam 5 skala. Yang pertama, sangat setuju. Yang kedua, setuju. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang keempat, tidak setuju. Dan yang kelima, sangat tidak setuju. Dan tiap item atau pernyataan positif mendapat bobot 5, 4, 3, 2, 1. Dan sebaliknya, jika negatif, maka bobotnya 1, 2, 3, 4, 5. Tujuan dari skala Likert adalah mengukur intensitas perasaan tentang area yang dimaksud. Dan ada beberapa hal yang harus diketahui ketika kita ingin membuat skala Likert. Yang pertama, item harus berupa pernyataan, bukan pernyataan. Semua item harus berhubungan dengan objek yang sama. Item-item yang membentuk skala harus saling terkait. Berikut saya akan berikan contoh dan cara perhitungan skala Likert. Mahasiswa diharuskan untuk memakai baju berkerah atau kemeja serta sepatu yang menutupi kaki ketika memasuki lingkungan kampus Unindra. Dari 100 responden menghasilkan jawaban sebagai berikut. Jawaban sangat setuju 30 responden, jawaban setuju 30 responden, ragu-ragu 5 responden, tidak setuju 20 responden, dan sangat tidak setuju 15 responden. Berikut untuk penghitungan skornya. Untuk jawaban sangat setuju, 30 responden dikali 5. 5 ini adalah bobot dari sangat setuju, yaitu 150 hasilnya. Untuk jawaban setuju, 30 responden dikali 4 sama dengan 120, ragu-ragu 5 responden dikali 3 sama dengan 15, tidak setuju 20 responden dikali 2 sama dengan 60, sangat tidak setuju 15 responden dikali 1 sama dengan 15. Jadi untuk total skornya adalah 360. Untuk skor maksimum yaitu jumlah responden dikali skor tertinggi Likert, yaitu 100 dikali 5. Sedangkan skor minimum jumlah responden dikali skor terendah Likert, yaitu 100 dikali 1. Untuk perhitungan indeks,
yaitu total skor dibagi skor maksimum dikali 100, yaitu 360 dibagi 500 dikali 100. Maka untuk indeksnya menghasilkan 72%. Interval penilaian indeks 0% sampai 19,99% sangat tidak setuju. Indeks 20% sampai 39,99% tidak setuju. Indeks 40% sampai 59,99% ragu-ragu. Indeks 60% sampai 79,99% setuju. Dan indeks 80% sampai 100% sangat setuju. Karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 72%, maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju akan peraturan kampus yang mengharuskan mahasiswa untuk memakai baju berkerah atau kemeja serta sepatu yang menutupi kaki ketika memasuki lingkungan kampus Unindra. Ingat bahwa hasil penelitian akan sangat baik bila responden tidak tahu bahwa mereka sedang diteliti. Sekian penjelasan dari skala Likert, dan selanjutnya ada materi semantik diferensial dan rating scale yang akan dijelaskan oleh Rahmania. Saya akan membahas skala diferensial semantik. Skala diferensial semantik adalah merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap yang berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub, seperti contoh panas dingin, ramah dengan tidak ramah, yang tersusun dalam satu baris, di mana jawabannya yang sangat positif berada di paling kanan, sedangkan jawaban yang paling negatif berada di paling kiri. Atau bisa juga sebaliknya. Saya akan memberikan contoh dari skala diferensial semantik. Di dalam tabel ini, kami mengambil contoh dari SMK 8 Negeri Jakarta, yaitu penilaian pelajaran akuntansi. Di sini terdapat 4 faktor dari karakteristik bipolar atau dua kutub, yaitu yang pertama, menyenangkan hingga membosankan, yang kedua, mudah hingga sulit, yang ketiga, bermanfaat, sia-sia, dan yang terakhir, menantang dan menjemukan. Semakin tinggi poin, maka hasilnya semakin positif. Tapi jika semakin rendah poin, maka hasilnya negatif. Saya akan membahas rating scale atau skala penilaian, yaitu salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisikan tentang sifat atau ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki dan harus dicatat secara bertingkat. Saya akan menjelaskan contoh dari rating scale atau skala penilaian. Terdapat dua tabel, yaitu tabel pertama menjelaskan tentang kenyamanan perpustakaan di SMK Negeri 8 Jakarta. Di sini terdapat 5 tingkat atau 5 poin. Ini mengartikan semakin tinggi tingkat, maka hasilnya semakin positif atau semakin lebih baik. Tapi jika tingkatnya semakin ke bawah, yaitu hasilnya akan negatif atau lebih buruk. Dari 5 tingkat ini memiliki poin yang berbeda atau arti yang berbeda. Di poin kelima, yaitu memberikan nilai sangat nyaman, poin keempat nyaman, poin ketiga cukup nyaman, poin kedua kurang nyaman, dan poin pertama atau poin yang paling rendah sangat tidak nyaman. Di contoh tabel yang kedua, kebersihan kantin di SMK Negeri 8 Jakarta, yaitu sama seperti tabel pertama, memberikan tingkat yang tinggi atau rendah, dan memiliki 5 pengertian poin yang berbeda. Di poin kelima, yaitu sangat bersih, poin keempat bersih, poin ketiga cukup bersih, poin kedua kurang bersih, dan poin pertama atau poin yang paling rendah sangat tidak bersih. Ini adalah contoh dari rating scale atau skala penilaian. Dari materi yang telah kelompok kami sampaikan, yaitu tentang instrumen non-tes bentuk skala sikap, dapat kita simpulkan bahwa
sikap mengacu pada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak semua perbuatan identik dengan sikap. Dan seorang guru harus bisa memilih bentuk atau metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik dalam materi maupun dalam penyampaian materi. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan di rumah aja. Bye-bye.